Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mulai kelas kita pagi ini. Tidak banyak lagi bahan. Kita membahas tentang forestry, kehutanan hutan, orang hutan ya. Jadi orang hutan kita pagi ini. Oke, kita ini kebetulan ini ada Pani Cage ya. Ada gambar Cage. Nah, kita lihat bagaimana perkembangan hutan dunia ya. Dan peran hutan dalam menyimpan karbon. Karena kalau hutan ditebang, maka hutan akan melepas karbon. Climate change in forest, ya, peran hutan untuk menjaga agar suhu bumi tetap stabil itu sangat besar. Dan kalau kita potong hutan berarti sudah melepas gas dan tidak bisa menyerap gas sehingga berdampak kepada pemanasan global. Ya. Bagaimana kita melakukan mitigasi? Ya, berarti mitigasi itu cara kita untuk mengurangi penebangan hutan, adaptasi karena akibat kita tebang hutan. Kalau dulu kita mengenal ada gagal panen, sekarang sudah mulai sering terjadi gagal tanam. Jadi kita harus melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim ini. Kalau dulu iklim di daerah kita sekitar 30 derajat, sekarang 37 itu sudah hampir normal kita rasakan ya, jadi sangat panas. Nah, ini perkembangan hutan dunia yang terus mengalami penurunan ya. Sekitar 30% hutan itu sudah hilang ya. Jadi 89% dari hutan itu, 36% itu adalah hutan primer, 53 hutan kalau kita istilahnya itu hutan produksi ya. Nah, kita lihat perubahannya. Kita itu termasuk yang besar ya. Penurunannya itu lebih dari 0,5%. Ya, dahsyat sekali kita. Ya. Jadi luar biasa. Ya. Greatest forest loss in low income. Ternyata penurunan hutan ini banyak terjadi di negara yang berpendapatan rendah, low latitude countries, negara yang permukaannya juga rendah. Ya. Ini berbahaya kepada tidak hanya kepada dunia, tetapi juga kepada negara kita. Average annual net loss itu penurunan hutan itu kalau Brazil 3,1 juta hektar, ya kita per tahun ya 1,9 juta hektar. Saya pikir sekarang angkanya dah lebih besar lagi. Ya, buktinya apa? Banjir di mana-mana sekarang. Average annual net gain. Cina itu ada tambahan ya, mereka melakukan reboisasi 4 juta hektar. Kita banyak sekali proyek reboisasi kita itu hanya di atas kertas. Karena tidak ada pengecekan ke lapangan. Kalau ditanya mana reboisasi, ada di atas gunung sana. Pada saat kita mau turun cek, katanya lagi musim harimau sekarang. Jadi kalau Bapak mau pergi aja dulu, nanti kami temani nanti. Forest loss due to. Ya, kenapa terjadi penurunan tutupan hutan ini, luas hutan ini? Yang pertama, expansions of settlements. Nah, ini adanya peningkatan perumahan. Ya. Infrastructure. Nah, kita tahu kalau perlu jalan terpaksa kita tebang juga hutan. Ya. Unsustainable logging practices. Nah, ada penebangan hutan yang tidak sustainable, tidak berkelanjutan. Nah, ini yang sering terjadi ya. Di tempat kita, dia punya lahan konsesi 100.000 hektar, tapi yang dia garap di luar yang 100.000 itu. Nah, nanti baru dia garap yang dia punya. Kemudian apa? Source of carbon. Ya, hutan itu bisa menyimpan karbon ya. Tapi kalau kita tebang dia akan melepas karbon. Forest gain due to, ya. Kenapa terjadi peningkatan tutupan hutan? Itu yang pertama, afforestation. Berarti kalau afforestation kita melakukan reboisasi, penghijauan kembali. Landscape restoration, restorasi, ya, perbaikan lahan yang sudah rusak,
natural forest expansions atau adanya peningkatan hutan secara alamiah, sinks of carbon, ya. Bisa juga karena hilangnya tenggelamnya karbon. Nah, ini mungkin di tempat kita atau Brazil yang begini ya, kayunya berapa panjang itu, berapa juta kubik itu, luar biasa. Forest both large source and sinks of carbon. Ya, hutan itu dua dia. Bisa dia menyimpan karbon dan juga bisa melepas karbon. Nah, jadi kalau kita tebang dia akan lepas, tapi kalau kita tidak tebang dia akan simpan karbon. Global forest sectors emission from their deforestation, emisi karena adanya penebangan hutan itu sekitar 1,6 gross ton per tahun, ya. Equivalent to 20% of anthropogenic GHG. Di bahasa Inggrisnya GHG itu greenhouse gas, tapi di Indonesia diterjemahkan gas rumah kaca. Nah, tidak tahu bagaimana cara menerjemahkannya. Itu setara dengan 20% dari gas rumah kaca. Forest affect and are affected by climate change. Ya, hutan berakibat kepada climate change, ya. Tapi climate change juga akan mempengaruhi hutan. Ya, kita tahu bahwa kalau di Australia itu bisa terjadi kebakaran hutan yang disebabkan oleh panas. Ya, karena panas terjadi gesekan kayu-kayu yang tergesek sama angin itu akan menyebabkan api. Nah, ini yang menyebabkan kebakaran. Outcome determines mitigation adaptation potential. Nah, yang harus kita lakukan adalah mitigation. Kita kurangi untuk penebangan hutan, pembakaran hutan, pembalakan hutan, dan sebagainya. Lalu kita lakukan adaptasi. Kenapa adaptasi? Karena hutan sudah digundul, panas sudah tinggi, maka kita harus melakukan adaptasi. Kalau terhadap tumbuh-tumbuhan, maka kita harus mencari bibit yang bisa bertahan dengan perubahan iklim itu. Nah, ini forest effect carbon cycle, ya. Jadi ada atmosfer itu, ada fossil fuel itu 6,4, ya. Land use change, perubahan lahan, land uptake itu forest itu ada 2,6, bisa diambil, ya. Ocean uptake, ya, kalau diambil oleh lautan, yaitu karbon yang diciptakan atau dilepas oleh bahan bakar fosil atau oleh hutan. Ya. Less than half of human emissions stay in atmosphere. Jadi lebih dari setengah emisi dari manusia itu yang menetap di atmosfer. Ya. Mitigations, apa yang harus kita lakukan? Reduce emissions atau increase sinks. Kalau reduce emissions, berarti kita harus beralih ke energi baru terbarukan, yang renewable energy. Ini bisa nanti dengan Prof. Izharul belajar. Ya, atau increase sinks. Kalau increase sinks, kita harus tanam hutan. Kalau dia sudah gundul, harus kita lakukan penanaman kembali. Forestry can have significant impact on future atmospheric concentrations. Ya, jadi banyak sekali peran hutan ini. Kalau kita gundul pasti akan menyebabkan suhu naik, akan kebakaran hutan lagi dan sebagainya. Nah, ini climate change and forest impact. Ini kita lihat dari tahun 1980-1999. Ini skenarionya. Ya, makin lama makin panas, naik terus suhu bumi. Ya, 2090 sampai 2099 ini sangat panas, ya. Itu bisa naik 5,5 derajat Celcius. Nah, kalau sekarang kita sudah merasakan 37 derajat, misalnya di Banda Aceh, 37 itu udah luar biasa tuh, 37 kalau tambah 5,5, berarti kita 42 derajat. 42 derajat itu kalau masak telur sudah setengah matangnya. Ya, sangat panas, ya. Luar biasa, ini kita ada gambar sini, Indonesia. Jadi, peran hutan ini sangat besar dalam menentukan suhu bumi, perubahan iklim bumi. Increase GHG, ya,
climate change, kalau gas buang naik, maka akan terjadi perubahan iklim. Perubahan iklim berdampak pada peningkatan temperatur dan impaknya terhadap hutan. Jadi dia kembali ke hutan lagi. Kenapa? Karena seperti tadi saya jelaskan, karena ada pemanasan global, maka terjadi kekeringan. Ya, pada saat kekeringan, hutan bisa terbakar dengan sendiri atau dibakar. Karena kalau perusahaan lebih mau membakar daripada membersihkan. Karena membakar itu ada dua manfaat. Yang pertama lebih murah, yang kedua bisa mengurangi zat keasaman tanah, ya. Jadi dia bisa bolak-balik. Nah. Ya, dalam jangka pendek, ya, perubahan iklim ini dan dampak dari hutan ini adalah yang pertama increase productivity, ya, CO2 fertilization, pemupukan, ya, higher temperature. Jadi kita bisa merasakan sekarang, ya, naiknya temperatur bumi, nitrogen mineralization, longer growth seasons, range expansions. Longer growing season ini kita rasakan bahwa karena ada perubahan iklim, maka misalnya padi, ya, padi itu bisa bergeser masa berbuahnya karena perubahan iklim tersebut. Ya. Kemudian range expansions, kalau di kayu, masa perkembangan kayu itu bisa menjadi lebih lambat. Increase disturbance, ya. Nah, akibatnya terhadap hutan itu apa? Size, severity of forest fires, ya, terjadi kebakaran hutan, wind damage. Nah, ini kita sudah mulai sering sekarang mengalami angin topan besar, ya. Sudah mulai banyak kita dengar sekarang rumah-rumah rusak dan sebagainya. Flood, kalau banjir itu luar biasa tempat kita. Ada daerah memang langganan banjir, tetapi ada daerah yang sekarang sudah bisa banjir. Range of native insect and disease impact. Nah, kalau kita lihat sekarang, ya, insektanya sudah macam-macam, Pak, dan sudah lebih banyak. Ya, misalnya walang sangit. Walang sangit sekarang periodenya makin banyak, makin lama. Nah, ini salah satu impaknya. Kemudian apa lagi? Demam berdarah. Nah, itu salah satu dampak dari perubahan iklim. Invasi spesies, ya, bisa mengalami kehilangan spesies karena banyak hutan yang ditebang, tidak ada tempat bermain lagi para binatang. Feedback, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengembalikan, bisa berdampak lagi ini terhadap peningkatan kebakaran hutan. Nah, ini adalah kondisi perubahan iklim dan wilayah yang terjadi. Ini bisa kita lihat, ya, temperatur, kemudian ada grassland, deserts, ya, savana dan sebagainya. Kalau kita lihat negara kita di mana nih? Di atas sini, ya. Di atas. Di atas, ya. Kita akan mengalami perubahan iklim yang luar biasa berdampak pada kondisi bumi kita. Yang paling terasa sekarang itu adalah climate change, perubahan iklim. Oke. Bagaimana kita melakukan mitigasi? Forest and forestry cannot solve the problem of fossil emissions. Jadi fossil carbon emission itu tidak bisa diselesaikan oleh hutan, but they can contribute to the solutions. Kenapa? Karena kalau kita tebang hutannya, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita yang menanam hutan supaya hutannya tumbuh, sehingga hutannya bisa melakukan penyerapan karbon. Reduce deforestation, ya, kita kurangi penebangan hutan. Increase afforestation, kita tambah penghutanan kembali. Could more than offset global carbon emissions from transportation sector. Dan kalau kita kurangi menebang hutan, lalu kita tambah penanaman hutan, itu bisa menghabiskan semua emisi karbon yang dilepas oleh kendaraan bermotor.
Nah, apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan itu yang pertama adalah maintain. Maintain berarti kita paling tidak jangan tambah lagi wilayah hutan yang rusak. Ya, yang paling tidak. Tapi yang bagus itu adalah tambah lagi hutannya yang sudah rusak itu kita tanam kembali. Increase stand level carbon density, ya, partial harvest system. Nah, kalau di dalam penambangan hutan ini, maka kita bisa membagi wilayah penebangan sesuai dengan umur kayu. Katakanlah kalau umur kayu itu bisa panen 10 tahun, maka kita bagi petakannya itu 10. Jadi kita panen di tahun yang pertama, maka nanti kita tanam balik, ya. Nanti akan 10 tahun kemudian dia akan bisa dipanen kembali. Nah, dulu kita ada konsepnya tuh, TPTI, ya. Tebang pilih tanam Indonesia. Ini konsep dari pengelolaan hutan di Indonesia, TPTI namanya. TPTI ini tidak ada lagi terdengar sekarang, karena udah dipelesetkan ini. Dipelesetkan jadi tebang pasti, tanam insya Allah. Ya, TPTI juga. Kita tebang-tebang terus tapi tidak pernah tanam. Kenapa? Ya, kalau mau masih ingat sejarahnya, dulu ada yang namanya dana reboisasi hutan. Dana reboisasi hutan ini pengusaha ambil kredit di bank dengan sangat murah, ya, sekitar 4%-an, ya, itu sekitar 4%. Jadi dana reboisasi. Dana reboisasi ini adalah iuran dari HPH kepada pemerintah. Dana inilah yang dipinjamkan kepada pengusaha untuk menanam hutan. Di tempat kita ada tuh, uangnya diambil lalu disimpan di bank. Karena kalau 4%, kalau dia tidak tanam hutan, dia bisa tanam uang di bank, dia dapat 12%, 8% dapat uang tanpa bekerja. Ini anak-anak pijat, ya. Kalau gitu caranya, kan? 8%. Nah, contohnya apa? Kalau Bapak pergi ke hutan tanaman industri kita, mulai dari daerah Belang Bintang ini, sampai ke Selimum sana. Masih ingat kan? Ada HTI kita, hutan tanaman industri. HTI itu bukan hidup tanpa istri, ya, tapi hutan tanaman industri. Ya, ya, itu Pak Ibrahim Rishad punya. Nah, jadi tidak ada apa realisasinya, tidak ada. Ya, increase landscape level carbon density, ya, menambah masa rotasinya. Ya, kita lakukan konservasi. Ya, protect against disturbance. Kita kurangi gangguan. Increase store carbon in wood product. Reduce fossil carbon emission through product substitution and bioenergy. Nah, kita harus menyimpan karbon di kayu, ya, tapi kita harus mengurangi fosil, emisi gas buang yang berasal dari bahan bakar fosil. Caranya gimana? Kita harus mensubstitusikan ke bioenergi, ya, atau ke kita kenal dengan energi baru terbarukan sekarang, ya. Kalau di Kementerian SDM sekarang sudah ada Dirjen energi baru terbarukan, ya. Nah, apa adaptations? Adjustment in ecological, social, and economic system in response to the effect of climate change. Jadi adaptasi itu adalah penyesuaian pada apa? Ekologi, sosial, dan ekonomi sebagai respon kita terhadap perubahan iklim serta dampaknya. Nah, itu kita lakukan adaptasi, ya. Apa yang bisa membantu kita melakukan adaptasi ini? Yang pertama, teknologi. Oke. Nah, teknologi bagaimana? Ya, paling tidak kita harus melakukan
rekayasa teknologi sehingga kita bisa menghasilkan tumbuhan yang tahan terhadap iklim. Ya, atau kita bisa meningkatkan jumlah tanam pohon kayu dengan lebih cepat lagi. Itu bisa misalnya dengan teknologi. Behavioral alter ecosystem service requirement. Ya, kita harus meningkatkan nilai jasa lingkungan. Nah, ini yang kita belum kita berikan perhatian ya. Kita lebih perhatian terhadap kayu. Padahal kayu itu hanya menghasilkan 5% dari nilai hutan. 95% itu adalah jasa lingkungan. Jasa lingkungan itu lebih besar. Kemudian manajerial. Ya, manajerial ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat ya bagaimana orang luar memotong kayu. Dia potong yang besar saja. Kalau kita enggak, semuanya habis. Ya, yang semuanya asal ada kayu sikat semua. Nah, kalau buat jalan, tuh terutama jalan di daerah yang ada hutannya, land clearingnya itu seharusnya kan 40 meter, seharusnya, ya kan, dengan badan jalan dan sebagainya. Tapi yang di land clearing 40 sebelah kiri, 40 sebelah kanan. Karena ada orang yang memanfaatkan hutannya. Jadi kita tidak taat aturan. Apalagi policy. Ada kebijakan melakukan pengaturan penggunaan hutan. Nah, sekarang di Aceh sudah lumayan lah ya. Tapi ada juga nih kalau kita dari Lamno, itu banyak sekali becak-becak yang membawa kayu. Kalau Bapak tidak percaya, lihatlah tuh. Itu saya sudah tanya ongkos angkat kayunya dari Lamno ke Banda Aceh, itu daerah 1,5 juta per becak. Becak tidak ditangkap, Pak. Tapi kalau Bapak naik truk, walaupun 2 batang tetap ditangkap. Naik becak tidak apa-apa. Nanti becak itu sampai 40 buah, Pak. Perhatikan nanti, Pak. Sore-sore udah jalan dia tuh dari Lamno, bawa kayu. Kayu yang sudah dipotong-potong. Ke Banda Aceh. 1,5 juta per becak. Kalau tidak percaya, lihatlah. Nanti berdiri di daerah. Tidak usahlah pergi ke Gunung Kulu atau Gunung itu. Ke Lok Nga aja lah. Nanti jaga di Lok Nga, nanti banyak becak yang bawa kayu. Ya, masih, Pak. Oke, kemudian kita lanjut satu lagi bahannya. Nah, kita lihat struktur hutan ini. Kita lihat forest structure ya. Nah, ada old growth, frontier forest. Ada hutan yang pertumbuhannya itu lamban ya, terutama yang sudah besar-besar. Second growth forest, nah, yang baru tumbuh itu lebih cepat lagi. Ya, tree farms and plantations. Nah, ini seharusnya kita sudah mulai masuk ke sini. Ya, di dalam sistem pasar, kalau kita mau jual kayu menjual kertas ke luar negeri, itu harus ada ISO 14001. Artinya kita menggunakan input dari hutan yang kita tanam sendiri dan proses produksinya aman terhadap lingkungan. Ini 14001. Ya, bagaimana kita mengatur penebangan hutan ini? Yang pertama, rotation cycle, ya, siklus rotasinya. Ya, jadi kita bagi kapan ditanam, kapan ditebang. Jadi kita seperti tadi, kalau usianya 15 tahun, maka kita bagi petakan kita menjadi 15. Even age management, ya, kita harus melakukan penentuan ya, mana yang boleh dipotong, mana yang tidak. Ya. Ini boleh, ini tidak, ini boleh, ini tidak. Nah, kalau bisa dengan teknologi kita tidak merusak yang kecil-kecil. Ya, industrial forestry, ini yang saya katakan tadi, HT itu, hutan tanaman industri. Ini sebenarnya harus mengalami peningkatan yang lebih luas lagi. Uneven age management, itu kebalikan dari even management. Improve diversity. Nah, kita harusnya menggunakan tidak hanya kayu ya, tapi juga dari yang lain.
Bapak Ibu sekalian mungkin bisa beli para meja atau furniture. Itu kebanyakan sekarang dari mana? Serbuk kayu kan? Serbuk kayu tuh. Karena mereka sudah mulai melakukan substitusi. Nah, kalau di tempat orang, jerami juga sudah diolah menjadi pengganti kayu. Karena orang tidak ada kayu dia. India itu tidak ada kayu, Pak. Kalau Bapak lihat nanti bisa Bapak tonton di YouTube, kan sekarang lebih mudah. Tai lembu atau tai kerbau di tempat kita itu sesuatu yang terbuang. Tapi yang namanya di India, Pakistan, Bangladesh, dan sekitarnya, itu sangat mahal karena bisa menjadi bahan bakar, masak nasi dan sebagainya. Tanya hana merepai dia mentak-tak awaknya, ya, mempertahankan tai lembunya. Karena tai lembu itu bisa ditipis-tipiskan, dijemur kayak kayak kerupuk lah. Nanti sudah kering bisa digunakan untuk memasak nasi dan sebagainya. Improve diversity. Diversity itu berarti ada keanekaragaman sumber kayu kita, tidak hanya berdasarkan dari kayu hutan primer ya. Sustainable productions. Nah, kalau kita menganggap kayu itu punya peran yang besar terhadap lingkungan, maka kita harus mencari kayu yang kita tanam sendiri tapi tumbuhnya lebih cepat. Jadi kita bisa menjamin kelangsungan produksi yang bersumber dari kayu yang sudah tumbuh dan diproduksi sendiri. Multiple use. Nah, jadi kita bisa menggunakan kayu dengan penggunaan yang banyak ya, bukan hanya satu jenis. Dulu kita menjual kayu itu dalam bentuk log. Nah, itu rugi kita. Sekarang udah lama kita melarang untuk log ya. Nah, ini adalah rotasi, short rotation, pendek, ini long rotations. Nah, jadi yang sudah tua-tua itu baru ditebang ya. Such as hardwood for furniture, yang sudah tua. Nah, jadi saya punya pengalaman mau buat kusen rumah ke tempat panglung kayu. Dia bilang, "Nyopak ka 2 ton kayaknya." Saya pikir ini mantap kali ini ya. Ternyata setelah dikirim ke rumah saya, yang dia kirim itu kusen yang baru masih basah. Waktu kita tanya, "Pak, nepuga, nyangka kaya 2 tonnya nyangka ji." Rupanya kaya 2 tonnya sebagai sampel aja. Kalau orang datang, nyopak kaya 2 ton. Betul dia kasih nampak kaya 2 ton, tapi yang dia kirim ke rumah kita bukan yang kaya 2 ton. Kalau 2 tahun berarti kan sudah kering, ya, sudah cukup kering. Ya. Sampai rumah kita berdendang lah dia, kusennya tuh. Kita buka pintu nggak bisa, apapun nggak bisa. Nah, karena memang kayu muda. Mungkin kayunya belum sunat, sudah dipotong. Increase rotation and run off. Nah, kita seharusnya erosi ya, run off, lodging itu lodging road. Nah, itu tempat kita penebangan kayu dulu ya, besar-besaran, itu menyebabkan erosi. Nah, jadi erosi karena kayu yang lewat itu pasti dia sapu bersih apa yang di bawahnya, karena berat kayu itu. Habitat fragmentations, jadi terbagi dia, fragmentation ya, terbagi habitatnya. Apalagi kalau dibangun jalan di tengah hutan pasti terbagi. Banyak binatang yang mati di jalan karena terlanggar atau tergiling oleh kendaraan berat. Pathway for exotic species. Nah, ini bisa mengganggu jalur. Ya, kalau di gajah itu ada namanya lintasan alamiah gajah. Dia biasanya tidak akan pindah terlalu jauh, kecuali di tempat dia biasa lewat. Ini pathway-nya tuh, jalan mereka. Accessibility to human. Nah, ini karena kita perlu jalan, maka hutan itu kita tebang. Nah, karena kita tebang, ya hutannya habis. Harvesting tree. Bagaimana kita memanen kayu? Yang pertama itu ya selective cutting. Berarti kita pilih yang sudah cukup tua. Ya. Yang kedua, high grading. Yang besar-besar saja. Shelterwood cutting. Kita bisa pakai untuk perumahan ya. Seed tree cutting atau untuk yang bibit berikutnya ya. Clear cutting. Nah, ini yang clear cutting yang bahaya nih ya. Clear cutting berarti kita sapu bersih. Ya, strip cutting berarti hanya wilayah-wilayah tertentu yang kita potong, yang lain enggak. Ya, kita biarkan
tumbuh nanti akan menjadi penggantinya. Nah, seharusnya yang sudah kita potong ini dan kita tanam kembali sehingga dia menjadi hutan tanaman industri. Bagaimana kita menjamin agar hutan itu bisa lestari, ya, sustainable, berkelanjutan. Longer restoration, kita harus membuat hutan itu kita tebang dengan rotasi yang lebih lama. Yang kedua, selective or strip cutting. Kita tebang yang besar-besar saja, kalau bisa dengan teknologi yang bagus, sehingga tidak bisa merusak atau daya rusak yang ditimbulkan oleh penebangan kayu itu menjadi lebih rendah. Atau kita lakukan strip cutting, berarti dengan jalur-jalur tertentu. Minimize fragmentation. Kita harus mengurangi terpecahnya blok-blok hutan itu. Improve road building teknik. Nah, kita harus meningkatkan teknik pembangunan jalan. Ya, jadi jangan lagi kita membuka jalan, tetapi kita tidak hanya memotong wilayah yang menjadi jalan, tetapi melebar ke kiri dan ke kanan. Certified Sustainable Ground. Nah, ini yang paling kuat ini ya, bahwa kalau mau jual kayu untuk perabot harus berasal dari hutan yang ditanam sendiri. Nah, pakai sertifikat dulu kita kenal dengan eco-labeling. Ya. Nah, ini ada juga musuh dari kayu itu apa saja ya, chestnut blight, ya, fungal berarti gulma ya. Nah, kemudian Dutch elm disease, ya, ini bisa menyebabkan kematian pada kayu. Insect pest, bug beetles dan gypsy moths, ya. Ini adalah musuh dari kayu ya. Fire. Nah, ini kita seringkali terjadi surface fire, berarti kita di permukaan. Crown fire, ini bisa besar-besaran ya. Nah, di musim panas sering terjadi ini, kita menemukan titik-titik api yang yang banyak sekali di wilayah-wilayah tertentu sehingga juga menyebabkan asap tebal ya. Nah, ini kalau kita lihat di Amerika ya, bagaimana pengaturan hutan di sana? Yang pada habitat for threatened and endangered species. Ada hutan yang dilindungi terutama terhadap spesies yang terancam punah dan kalau kita yang kritis lah, misalnya badak Sumatera, badak Jawa, dia ada habitatnya yang tidak boleh diganggu-gugat. Kawasan lindung lah. Water purification services. Nah, mereka sudah memikirkan ini. Kalau kita belajar nanti di ekonomi lingkungan ya, kita akan tahu bahwa di Amerika itu sudah tahun 1980-an sudah mengatur tentang penggunaan air murni bagi rumah tangga ya. Recreation. Nah, ini yang harusnya hutan itu kita jadikan tempat rekreasi. Ya, kenapa? Karena kita menjual jasa lingkungan. Hutannya lestari, pendapatan dapat. Nah, jangan kita potong hutan. 3% of timber harvest. Kalau kita mau tebang hutan, boleh, tidak boleh lebih dari 3%. Berarti kalau 3% masih ada daya tumbuhnya. Sustainable yield and multiple use. Nah, sustainable yield pada hutan ini itu hampir sama dengan sustainable yield pada kasus ikan yang sudah kita bahas. Substitute for tree product. Nah, kalau bisa kita cari pengganti. Sekarang sudah banyak ya, meja plastik, semua plastik ya, lemari plastik. Ini adalah substitusi terhadap produk kayu. Nah, kalau kita di daerah kita tropical deforestation, nah, apa yang terjadi? Rapid and increase, kencang dan terus bertambah. Loss of biodiversity, ada kehilangan keanekaragaman hayati. Cultural extinctions, ya, jadi ada budaya yang hilang. Kalau nenek moyang kita dulu tanam tebang kayu hanya untuk keperluan sendiri. Sekarang untuk ekspor dan sebagainya. Kalau untuk ekspor tidak pernah cukup, Pak. Ya, unsustainable agriculture and ranching. Nah, kita menggunakan ladang berpindah. Ya, dulu pada saat kawan-kawan ingin menanam nilam, saya ingatkan nilam itu, saya tidak tahu, saya bilang apakah nilamnya ladang berpindah atau tidak. Katanya sekarang sudah ada teknik baru, tidak perlu ladang berpindah lagi.
Oh, alhamdulillah kalau tidak ladang berpindah, karena di beberapa daerah nilam itu terpaksa ladang berpindah, kalau enggak dia tidak bisa dipanen ya, ranching ya. Ranching berarti kita, kalau tempat kita itu tempat pelihara hewan. Kita enggak ada ranching, kita di jalan pun ada hewan ya. Karena ranch kita tuh mulai dari hutan sampai ke jalannya. Clearing for cash crop plantations. Nah, boleh tebang kayu tetapi harus tanam lagi. Ya. Jadi tempat kita itu kita tebang kayu untuk dapat duit. Cash crop plantation ya. Commercial lodging ya. Kita menebang kayu untuk tujuan bisnis. Fuel wood udah jarang ya. Udah jarang sekarang orang menggunakan kayu untuk masak nasi ya. Capek kali masak nasi pakai kayu tuh ya. Generasi bapak ibu masih sempat tiup-tiup masak nasi ya. Saya masih tempat ya, karena kami laki semua, dari anak pertama sampai anak ke-6 laki semua. Jadi di rumah kelas 3 SD kami harus sudah pandai memasak nasi. Saya kalau mau Bu Bella masak rendang sepertinya masih sanggup lawan lah. Kalau ibu mau tanding boleh, kalau menang ibu dapat A, kalau enggak menang dapat E. Gimana? Ada lawan? Nggak usah, Pak. Oh, berarti dan aku tidak bisa masak berarti. Ya, walaupun laki saya bisa. Kami dulu kalau hari raya karena kami laki buat kue dulu, anak ada beli kue itu, mau buat ya. Itu seminggu berpuasa pertama kami kue sudah siap semua. Laki gimana tuh kuat adon ya, mengadon tepung itu sebentar selesai. Ini masak nasi pakai kayu api sekarang sudah kurang ya. Nah ini ya, ini tidak usah saya jelaskan, banyak ya binatang yang mati dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana kita mengurangi penebangan hutan di daerah kita? Yang pertama, identification of critical ecosystem. Kita sudah ada nih ya daerah-daerah mana yang menjadi kawasan lindung, hutan lindung dan sebagainya, taman nasional dan sebagainya. Reducing poverty and population growth. Saya suka nih reducing poverty. Kalau poverty boleh, tapi kalau population tidak boleh terlalu ditekan ini. Nanti kita akan menjadi seperti negara-negara maju. Perancis sudah tidak ada penduduk lagi, ya kan? Singapura yang dekat-dekat juga tidak ada penduduk, ya. Sustainable tropical agriculture. Ini penting kita menerapkan pertanian yang pertanian yang berkelanjutan, ya. Supaya jangan terjadi penebangan hutan secara besar-besaran. Encourage protection of large tract, ya. Ini kita harus melakukan perlindungan terhadap hutan secara besar-besaran supaya jangan terjadi penggundulan hutan yang lainnya. Debt for nature swap, ini yang paling banyak dilakukan oleh negara maju. Oke, katanya kalian tidak perlu bayar hutang, tapi jangan tebang hutan. Nah, jadi hutan untuk bayar hutang. Nah, ini banyak diambil oleh negara-negara berkembang. Tidak usah bayar hutang, katanya. Cukup jaga hutan saja. Jadi ada debt for nature swap. Less destructive harvesting method. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kalau di tempat kita potong satu batang kayu, rusak 8 atau 10. Jadi kita harus mengurangi penebangan yang destruktif. Fuel crisis. Ya, kalau bahan bakar kayu ini bisa kita lakukan planting fast growth. Kita tanam kayu yang cepat tumbuh. Burning wood more efficiently. Bakar kayu harus lebih efisien. Nah, tempat kita tidak ada ya, perapian itu jarang ya. Untuk apa perapian di tempat kita? Kita memang tempat panas ya, kecuali kita di subtropis. Switching to other fuel. Nah, pindah ke bahan bakar lain. Ya. Managing and sustaining national park. Ini kita lihat taman nasional ya. Yang pertama, most park are too small to maintain biodiversity. Ya, banyak taman nasional ini yang kecil. Kecuali kita Loser ya, Loser besar itu ada beberapa kabupaten kota itu mulai dari Aceh sampai ke Sumatera Utara. Ya, kemudian apa? Invasion by exotic species ya. Ada spesies yang antik-antik itu adanya di daerah hutan-hutan rimba raya itu.
popularity a major problem. Nah, tapi kalau terlalu populer itu banyak orang datang. Banyak orang datang bisa mengganggu habitat yang ada di sana. Traffic jams, air pollution. Di tempat kita belum terlalu parah ya traffic jam, tapi sudah mulai terasa, terutama pada saat jam pulang kantor ya. Di daerah-daerah tertentu di Banda Aceh itu sudah mulai macet walaupun tidak separah Jakarta. Nah, akibat macet ini terjadi polusi. Kenapa polusi? Pembakaran bahan bakar karbon fosil tadi, minyak ya, minyak dan sejenisnya. Visitor impact noise. Nah, ini kalau di hutan itu kalau terlalu ramai itu bisa menimbulkan kebisingan. Bising itu bisa mengganggu kenyamanan ekosistem. Natural regulation. Nah, kalau secara alamiah bisa saja hutan itu tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, tapi jangan ada kebakaran hutan dan sebagainya. Better pay for park staff. Nah, kalau mau harus bayar yang lebih mahal lah, yang wajar lah ya kepada orang yang bekerja dalam melindungi hutan. Nah, di tempat itu biasanya ada biaya kemahalan, biaya kebisingan, keterasingan, kesunyian. Jadi yang kerja di Taman Nasional itu dibayar itu biaya kesunyian. Ya. Dia tinggal di hutan, jaga hutan ya, maka dia harus dibayar lebih. Ya. Kita enggak nih, bekah kuah berlemak, mana bisa ya. Oke, bagaimana kita menjaga Taman Nasional ini? Include some moderate disturbance, ya. Ada gangguan tapi jangan terlalu berat. Sustain natural ecological process. Nah, jaga proses alamiah yang terjadi di daerah hutan itu. Biarlah hutan yang melakukan prosesnya secara sendiri. Tidak perlu campur tangan manusia terlalu berlebihan. Protect most important area. Nah, ini kalau kita hutan lindung ya, harus dijaga dengan sangat ketat. Buffer zones. Kita ada beberapa buffer zones. Buffer zone kita itu di kaki-kaki gunung Leuser itu banyak ya. Gap analysis, kita harus menghitung apa yang seharusnya dan apa yang sudah terjadi. Nah, ini yang harus kita buat kebijakan dalam mengatasi hutan. Wilderness area, ada wilayah yang alamiah ya, hutan perawan. Kalau di situ ekosistemnya ekosistem perawan, ya, tidak perlu diganggu dia. Kalau kita lihat ecological rotation, rotasi secara ekologi, ya, rotation ekologi, rehabilitation, ya, ecological restoration, restorasi secara ekologi, atau ekologi yang akan melakukan restorasi. Rehabilitation kita biasa ya, tapi itulah tidak efektif karena kita hanya rehabilitasi di atas kertas, tapi tidak di alam nyata. Replacement, nah, kalau bisa ada hutan yang rusak diganti tempat lain hutannya, ya kalau bisa lebih luas lagi sehingga hutan itu tutupan karbon kita itu cukup ya. Creating artificial ecosystem. Nah kalau memang seandainya sudah rusak bisa dibuat hutan buatan. Nah kalau di kota itu di dalam Undang-Undang 26/2007 tentang penataan ruang ada ruang terbuka hijau. Ya ini yang susah dipenuhi oleh daerah perkotaan. Itulah artifisial ya, ekosistem. Natural restoration. Bisa juga kita serahkan kepada alam untuk melakukan perbaikan secara sendiri. Bapak Ibu sekalian, itu bahan kita untuk